Terima kasih Tuhan atas anak-anak yang Tuhan berkati, dan mereka punya sesuatu kehidupan yang sungguh bersama Tuhan luar biasa. Juga semua anak-anak di tempat ini dalam kondisi yang sama. Amen. Mereka juga diberkati dengan kemurahan Tuhan. Hamba berdoa untuk firman yang akan didengarkan, dan biarkan Tuhan taruh dalam loh hati kami yang paling dalam. Goreskan di loh hati kami yang paling dalam. Amen. Sehingga kuasa manapun tidak boleh menyentuh. Tidak ada kuasa manapun yang merebut daripada kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami boleh mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Baik, firman Tuhan pada saat ini judul adalah apabila pelayanan dengan belas kasihan. Ya, apabila pelayanan dengan belas kasihan. Kemudian diambil daripada Lukas pasal 7 ayat 11 sampai dengan 17. Kita akan baca bersama, saya akan bacakan saja ya, tidak usah bersama-sama kan ini agak banyak ya. Tapi Bapak Ibu mengimani saja, saya akan bacakan untuk lebih cepat ya. Lukas pasal 7 ayat 11 sampai 17 demikian. Kemudian Yesus pergi ke suatu kota yang bernama Nain. Murid-muridnya pergi bersama-sama dengan dia, dan juga orang banyak menyertainya berbondong-bondong. Setelah ia dekat pintu gerbang kota, ada orang mati diusung keluar. Anak laki-laki, anak tunggal ibunya yang sudah janda, dan banyak orang dari kota itu menyertai janda itu. Dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia berkata kepadanya, jangan menangis. Sambil menghampiri usungan itu, ia menyentuhnya, dan sedang para pengusung berhenti, ia berkata, hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah. Maka bangunlah orang itu dan duduk dan mulai berkata-kata, dan Yesus menyerahkannya kepada ibunya. Semua orang itu ketakutan, dan mereka memuliakan Allah sambil berkata, seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita, dan Allah telah melawat umatnya. Maka tersiarlah kabar tentang Yesus di seluruh Yudea dan di seluruh daerah sekitarnya. Bapak Ibu saudara sekalian, Bapak Ibu yang pernah ikut saya ke Israel, ya kita berdoa ya, ada rombongan lagi ya yang ke Israel. Saya nggak tahu apakah tahun ini, saya sebetulnya diminta akhir tahun ini bawa rombongan ke Israel. Saya buka kesempatan Bapak Ibu yang mau ikut, tapi saya juga masih ragu-ragu juga ya, karena kondisi seperti ini. Ya baik, doakan ya suasananya lebih kondusif lagi ya. Sebentar, saya ingat Bapak Ibu, tolong pakai kamera, arahkan ke saya, dengarkan. Oke, sudah dengarkan ya. Saya di sini jelas ya. Bapak Ibu, sudah saya sampaikan dan tidak berubah, karena banyak isu yang saya dengar. Tapi kalau Ibu percaya, karena semua anak-anak saya, dengarkan. Meskipun tahun-tahun ini geopolitik tidak bagus, ya adanya perang Ukraina dan Rusia, dan juga juga dugaan di tahun 2023 itu ada krisis global, ya krisis ekonomi. Dengarkan saya ya, ini sudah saya sampaikan mungkin 20 tahun yang lalu, dan saya tidak berubah. Jangan takut ya, Indonesia tidak akan mengalami krisis. Perhatikan ya, Indonesia akan merasakan dampaknya, iya, semua seluruh dunia mengalami, tapi Indonesia akan melalui krisis. Indonesia tidak akan bangkrut. Dengarkan ya, Eropa, Amerika semua akan mengalami krisis. Negara-negara harus bertobat hari ini. Negara-negara harus bertobat, pemimpin-pemimpin dunia harus bertobat, karena kalau tidak akan mengalami masa-masa yang sulit di antara mereka. Tapi Indonesia seperti akuarium, saya bilang, dunia akan melihat Indonesia seperti akuarium, melihat demikian indahnya suasana Indonesia, aman, nyaman, tidak mengalami kebangkrutan, negara gagal dan lain sebagainya.
Dan akan banyak orang-orang asing yang tertarik untuk investasi, untuk tinggal di Indonesia. Nah, ini tentu kebijakan daripada negara untuk menerima mereka atau menolak atau apapun ya, itu saya tidak ngerti sama sekali. Tapi Indonesia menjadi sesuatu yang menarik, ya, negara yang menarik bagi dunia. Dengarkan ini ya, saya tidak berdusta. Pada waktu awal pelayanan Tuhan nyatakan ini, dan berkali-kali saya sampaikan tentang pemetaan. Ada gambar apa yang terjadi atas dunia, ya Bapak bisa lihat di YouTube, itu sudah saya beberkan di sana. Juga sudah saya sampaikan di SOE, ya, di Nusa Tenggara Timur, di SOE, di hadapan sekitar hampir 5.000 orang di Nakmise, saya sudah sampaikan itu ya. Jadi tidak berubah, tetapi juga jangan lengah, kita terus berdoa untuk negeri ini supaya Tuhan memberkati negeri ini sebaik-baiknya. Amin. Tepuk tangan dulu untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk berkat perlindungan yang Kau limpahkan atas negeri ini. Amin. Baik, Bapak Ibu, saya lanjutkan. Sampai mana tadi? Ya, kalau Bapak Ibu yang ikut saya ke Israel, kota Nain itu sebetulnya yang jelas sesuai dengan firman tidak ada, Bapak Ibu. Kata di firman dikatakan Nain itu ada pintu gerbangnya ya. Tidak ada pintu gerbang. Memang ada daerah, ada desa lah yang juga di sana ada yang namanya Nain sebetulnya. Ya, ada di daratan Yesreel itu beberapa kilometer sebelah selatan Nazaret. Kalau Bapak Ibu di Nazaret, di sebelah selatan itu ada desa sebetulnya namanya Nain. Ya, tapi nggak sesuai dengan apa yang ada dalam Alkitab. Ya, tapi oke lah. Ya, mungkin juga penulis firman Tuhan ini beranggapan Nain itu karena kata Nain itu kemudian bisa juga karena pergeseran kata dari Naim, ya, itu sedap artinya. Mungkin penulis Injil ini ya menulis kota Nain itu daripada Naim, sedap. Jadi suatu tempat yang indah sekali, suatu tempat yang sedap gitu ya, suatu tempat yang nyaman. Kemungkinan begitu. Karena kalau kondisi sekarang ini tidak ada itu dengan ciri-ciri yang dimaksud dalam Alkitab, tapi tidak menjadi persoalan ya. Saya percaya Lukas tidak berdusta ya, karena diperkatakan ini dengan sungguh ya, meskipun hanya di dalam Lukas saja kota ini disebut. Baik Bapak Ibu, tetapi ada hal penting yang ditunjukkan oleh Yesus adalah apa? Belas kasihan. Ya, apa? Belas kasihan. Itulah karakter ilahi yang Yesus miliki. Pelayanan kita pun tanpa ada belas kasihan kepada orang lain atau sesama itu mustahil. Pelayanan mujizat dan kesembuhan tanpa belas kasihan untuk jiwa-jiwa kepada Tuhan adalah kesia-siaan. Percuma masang ini gereja mujizat dan kesembuhan kalau tidak ada belas kasihan kepada jiwa-jiwa, kepada banyak orang di luar sana yang memerlukan kasih Kristus. Sama sekali ini bertentangan dengan tujuan karunia. Kalau tidak ada belas kasihan, hati yang penuh belas kasihan memang selalu muncul ya, ketika Yesus melihat ketidakberdayaan umatnya, apalagi dalam pergumulan, dalam penderitaan. Ya, kemudian orang-orang berdatangan. Bapak Ibu perhatikan kalau Bapak Ibu membaca Injil, orang-orang berdatangan menghampiri Yesus karena ia tidak melihat mereka sebagai apa? Hitam dan putih, sebagai orang Yahudi, non Yahudi, orang miskin, orang kaya, pria, wanita. Ia memandang setiap orang sederajat dengan hak-hak dan tanggung jawab yang sederajat pula. Itulah Tuhan kita. Kalau mau jujur Bapak Ibu, itulah Tuhan kita. Sikap demikian adalah juga sikap Allah. Dalam kedaulatannya Allah mempunyai belas kasihan kepada siapapun yang Dia mau. Amin. Yunus 4 ayat 11 nanti Bapak Ibu baca sendiri ya. Belas kasihan, compassion ya, adalah kasih dari atasan yang superior. Ya, kemudian kepada bawahan. Bawahan itu apa? Inferior.
sekalipun yang bawahan tidak layak sebetulnya untuk menerimanya. Kalau kita mempelajari Markus 3 ayat 1 sampai 5, karena hari-hari ini saya menulis buku dan mempelajari ayat ini, Markus 3 ayat 1 sampai 5 ini menceritakan Yesus menyembuhkan orang yang mati sebelah tangannya itu pada hari Sabat, ya. Jadi pada hari Sabat Yesus di sana menunjukkan belas kasihan, mengalahkan kedegilan hati orang-orang Farisi. Orang-orang Farisi meributkan hari Sabat, orang Farisi meributkan siapa wanita itu, tapi Yesus menentang orang-orang Farisi ini. Belas kasihan yang dimilikinya mendatangkan mujizat kesembuhan, dan wanita yang mati sebelah tangannya ini menerima keajaiban yang daripada tempat mati ini. Ayat tersebut menunjukkan Yesus marah dan kecewa sebetulnya atas orang-orang Farisi yang tidak peduli, yang tidak menunjukkan sedikit pun belas kasihan ya kepada wanita yang tangannya mati sebelah. Kalau kita melihat Markus 3 ayat 4 bisa ditayangkan, dikatakan demikian, manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat berbuat baik atau berbuat jahat, menyelamatkan nyawa orang atau membunuh orang? Tetapi mereka itu diam saja. Semua anak-anakku, lihatlah kasihnya kepada kita semua, kasihnya juga kepada orang yang tangannya mati sebelah, tidak terikat dengan hukum, ya, dan melampaui semua aturan yang berlaku di kalangan orang-orang pada waktu itu, melampaui tradisi, adat, kebiasaan, seolah ini diterjang oleh Yesus demi kasih yang tulus, kasih yang besar, kasih yang hari ini kita rasakan. Belas kasihan Tuhan timbul dari dalam hatinya. Ketika saya membaca Matius, Markus, Lukas, Yohanes, saya menjumpai hati yang seperti ini, tanpa rekayasa mengasihi orang lain. Orang yang mempunyai hati semacam ini, orang-orang dengan ciri-ciri seperti ini pasti akan mendoakan sesama, memperhatikan sesama tanpa diminta. Karena apa? Belas kasihan. Termasuk belas kasihan melihat orang-orang yang belum mengenal Tuhan Yesus secara pribadi. Firman-Nya mengatakan demikian juga tertulis, seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Yesus melihat orang-orang di sekitarnya demikian, mestinya kita juga demikian. Sikap hati seperti itu yang harus dimiliki oleh setiap jemaat Tuhan di tempat ini. Kalau kita perhatikan Matius 12 ayat 7 mengatakan apa? Matius 12 ayat 7, sudah tayang, cepat sekali. Ya, jika memang kamu mengerti maksud firman ini, yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan, tentu kamu tidak menghukum orang yang tidak bersalah. Perhatikan kata-kata ini ya. Jika memang kamu mengerti maksud firman ini, yang ku kehendaki ialah belas kasihan. Jadi Tuhan menghendaki belas kasihan dan bukan persembahan. Tentu kamu tidak menghukum orang yang tidak bersalah. Bapak Ibu saudara sekalian, anak-anakku, perkataan ini bukan berarti Allah tidak membutuhkan persembahan. Allah juga masih ingin berdamai dengan manusia. Manusia juga ingin berdamai dengan Allah. Ada korban sembelihan, korban bakar dan lain sebagainya. Tetapi persembahan tidak dapat dibandingkan dengan pentingnya belas kasihan. Ini yang perlu diperhatikan. Ya, bahwa Yesus melihat bahwa Yesus melihat bahwa persembahan tidak dapat dibandingkan dengan pentingnya belas kasihan. Belas kasihan tidak dapat dikalahkan oleh aturan. Meskipun aturan itu benar sekalipun. Orang yang mengaku sebagai hamba Tuhan tetapi tidak berciri penuh belas kasihan bukanlah hamba Kristus. Mari kita menyadari ya,
Saya bersyukur ada tim-tim doa di sini. Ya, Bapak Ibu kalau mau bentuk tim boleh, yang belum bentuk tim saya rindu orang lain diselamatkan. Ya, bentuk 2-3 orang saja. Kita sudah punya berapa tim tuh? Bapak Ibu menggabungkan diri, ayo berdua, bertiga ya. Kemudian pergi kunjungan, menyelamatkan jiwa, memberikan kekuatan. Kalau Bapak Ibu mau, silakan daftar ke Litbang, 2-3 orang saja. Ya, saya punya kelompok ini ya, didaftarkan supaya apa Bapak Ibu? Supaya Bapak Ibu nanti masuk grup ya, tim pelayanan kasut, ya, tim penginjil, sehingga saya bisa memberikan banyak masukan, membimbing Bapak Ibu dan bisa share ketika ada persoalan-persoalan di lapangan. Juga ada para penginjil. Semua kita bergerak. Karena apa? Karena kita punya belas kasihan kepada jiwa-jiwa yang belum mengenal Tuhan. Kita rindu jiwa-jiwa itu mengenal Dia seperti kita mengenal Dia secara pribadi. Sekali lagi, tanpa ada belas kasihan, gereja ini tidak akan bisa bertumbuh. Tanpa ada belas kasihan, Bapak Ibu menjadi suatu pribadi yang juga tidak bertumbuh. Tanpa ada belas kasihan, pelayanan kita sebetulnya untuk diri sendiri, bukan untuk Tuhan. Tetapi pelayanan dengan karakter Kristus ini akan menghasilkan pelayanan yang ajaib dan dahsyat. Dan semua itu dimulai dari belas kasihan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita akan bangkit berdiri, kita mau akhiri ibadah kita. Dan saya akan berdoa supaya biarkan kita memiliki belas kasihan seperti Kristus memiliki belas kasihan kepada dunia ini. Seperti Allah memiliki belas kasihan sehingga Dia mengirimkan anaknya yang tunggal supaya manusia tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan kita juga demikian, memandang sesama kita ada beban, ada belas kasihan. Ini bukan rekayasa, tapi sungguh-sungguh biarkan muncul dari dalam diri kita.